Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ulang dulu hafalan ayat. Mari kita baca bersama surah An-Nisa, surah yang keempat ayat ke 59. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semua ananda hadir? Hadir. Ya, bagus. Jadi kehadiran ini merupakan salah satu bentuk kedisiplinan. Yang perlu Bapak ingatkan adalah karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Jadi kita mesti memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Minggu yang lalu masih ingat materi kita pada minggu yang lampau? Masih. Jadi berkaitan dengan dalil ya. Dalil itu berupa ayat Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan pengurusan jenazah. Kita akan mempelajari tentang bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap jenazah saudaranya yang telah meninggal, satu. Yang kedua, apa saja bentuk perawatan yang mesti dilakukan sesuai dengan hukum fardu kifayah. Yang ketiga, nanti Anda diharapkan mampu menemukan hikmah dan manfaat dari pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Baiklah, nanti dalam proses pembelajaran kita akan mencoba dengan model discovery learning namanya. Tahu discovery learning? Pernah dengar? Belum. Jadi discovery learning ini adalah model pembelajaran penemuan atau penyingkapan. Jadi Ananda nanti berkelompok akan bekerja sama dalam menemukan materi dari konsep pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Bapak bagikan LKPD ya, biar nanti pembelajaran kita menjadi lebih terarah. Sebelum kita lanjut ke LKPD, kita lihat dulu ya apa KD dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi Bapak harapkan semuanya fokus, semuanya bersemangat ya. Semuanya udah sarapan? Alhamdulillah, baik. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Apa KD atau kompetensi dasar dari materi kita? Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Baiklah, sekarang coba Anda dibuka LKPD yang sudah Bapak berikan per kelompok. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah. Nah, jadi KD-nya sudah sama-sama kita perhatikan tadi. Yang pertama ada KD pengetahuan ya, 3 biji itu namanya KD pengetahuan, yaitu Ananda nanti diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaian sudah kita baca, tujuan juga sudah. Jadi nanti diharapkan setelah Anda berdiskusi per kelompok, menggali informasi, kemudian kita saling menanggapi. Diharapkan Anda semua pertama mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah menurut hukum
Islam. Yang kedua, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Mari lihat bagian A mengamati semuanya. Coba bergabung dengan kelompok kita. Baik, yang pertama udah dilihat bagian yang A. Sudah. Ya, itu bagian apa tuh? Mengamati. Silakan Ananda mengamati gambar. Nah sekarang di langkah yang kedua, ya kita masuk ke step yang kedua. Silakan masing-masing kelompok ya mengidentifikasi. Nah, jadi dari gambar yang dua itu, kira-kira kita paham nggak maksud gambar? Masih udah paham nggak tentang maksud gambar itu? Atau mau ragu kita nih? Ini tentang apa ini? Paham atau ragu? Ya ragu. Apa yang menjadi keraguannya? Silakan Anda tuliskan di LJK itu di kolom yang sudah disediakan. Silakan. Data ya. Jadi bagian mengumpulkan data Ananda semua, silakan untuk membuka buku sumber atau buku referensi atau e-book yang juga sudah Bapak share di grup WA. Anda itu dipergunakan. Nah, nanti ketika Anda bekerja sama Tuhan, Anda Bapak nilai ya siapa yang aktif, ya siapa yang serius bekerja sama dengan teman kelompoknya, nanti itu ada nilainya. Nah itu nanti ada Pak. Nah ya mulai. Nanti Pak nilai, ini bekerja sama nih. Nah bagi yang sudah selesai di tahapan ini, kita lanjut ya. Oke, diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing tentang materi-materi atau bagian-bagian yang sudah kita sepakati tadi. Jadi kelompok satu mana satu tadi? Satu, nah, coba nanti dibikin materi-materi yang berkaitan dengan kewajiban Islam terhadap jenazah secara umum aja global tuh ya. Kemudian di bagian yang langkah-langkah itu ada yang itu bagaimana kriteria jenazah yang sudah diberikan. Ya, cara memahami. Habis ini kita diskusi. Masing-masing mempresentasikan apa yang sudah dia bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan cara memandikannya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara pelaksanaan jenazah bagian menyolatkan. Cara menyolatkan jenazah yaitu yang pertama, niat. Niat antara jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Letak berbedanya yaitu pada maiti untuk laki-laki dan maitati untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski April Maulana dari kelompok 2
jenazah yang terpapar COVID di area pemakaman dekat alasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Rizky Abdul Rumana. Bolehkah menyolati jenazah di saat pandemi ini? Kalau jawaban dari kelompok kami, boleh, karena disunahkan menyelenggarakan salat jenazah setelah dikafani. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan dari jauh atau salat gaib. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Untuk tata cara menguburkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Caranya adalah memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Kalau ada pertanyaan, kita kasih plus untuk kelompok 3. Seluruh kelompok sudah menampilkan kebolehannya dalam mempresentasikan materi yang menjadi tanggung jawab kelompoknya masing-masing. Jadi memang disinilah proses pembelajaran discovery learning itu, artinya Ananda sendiri yang menemukan konsep-konsep dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita coba simpulkan bersama ya, apa saja poin-poin penting dari materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita simpulkan secara bersama. Yang pertama, apa hukum menyelenggarakan jenazah itu? Fardu kifayah. Kemudian yang kedua, ada berapa tahapan dari fardu kifayah tersebut? Ada berapa tahapannya? Ada ya? Yang pertama ada memandi. Yang kedua mengafani. Ketiga menyolatkan. Kemudian menguburkan ya. Kemudian menemukan hikmah dan manfaat yang tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 5. Kira-kira Ananda sudah memahami materi ini? Masih ada yang ragu? Tidak. Ya, berarti kalau sudah jelas maka perlu diuji ya. Diuji pemahamannya. Maka sekarang kita masuk ke latihan ya. Silakan masing-masing Ananda keluarkan kertas 1 lembar. Kita akan mengerjakan latihan kelompok latihan akhir bab ini. Sudah selesai? Ya, bagus. Baiklah Ananda, berarti pada hari ini kita telah selesai mempelajari tentang materi melaksanakan pengurusan jenazah. Ya, jadi Bapak mengharapkan materi-materi yang sudah kita pelajari, silakan Ananda ulang-ulang kembali, Ananda mantapkan kembali. Ya, silakan tambah baca referensi yang lain, jangan cukupkan hanya yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan masuk kepada cara mendemonstrasikan pelaksanaan dari pengurusan jenazah ini. Yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Barangkali untuk hari ini kita cukupkan demikian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya tadi sudah sangat bersemangat dalam belajar dan bekerja secara kelompok. Boleh aplaus kita bersama. Dan karena bel telah berbunyi, kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.